Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita muliakan segenap pengurus dan juga asatidz serta guru-guru yang berada di lingkungan Masjid Nurul Iman ini. Kemudian teristimewa kepada Bapak Ibu yang Allah gerakkan hatinya, Allah permudah langkahnya untuk menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berbanyak salawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema dari kultum zuhur kita pada siang hari ini masih dalam nuansa bulan Muharram, maka kita beri judulnya hikmah di balik bulan Al-Muharram. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bila kita pandang dalam dua sudut pandang yang berbeda, bulan Al-Muharram ini kita lihat dalam satu pandangan. Yang pertama Bapak Ibu, bulan Al-Muharram adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan kekhususan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Misalnya Bapak Ibu, bulan Al-Muharram termasuk dalam salah satu minha arba'atul hurum, ke dalam 4 bulan mulia, disebut dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Apa saja bulan yang mulia ini Bapak Ibu? Kata Nabi SAW, minha arba'atul hurum, adapun 4 bulan yang mulia itu Thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, dan 1 bulan yang terpisah, wa Rajabun Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, adapun yang terpisah itu bulan Rajab. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan tentang keistimewaan bulan-bulan yang 4 ini Bapak Ibu, kata beliau, wa ja'ala dzunubi fihinna a'zam wal a'malu shalih fihinna ajramu a'zam. Siapa saja yang beramal soleh di bulan yang 4 ini, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Berbuat kebaikan kita Pak, berbuat amal-amal yang baik, amal-amal soleh, maka pahala kita meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dosa kita pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki bulan-bulan yang 4 ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Al-Muharram ini di samping dia menjadi bulan 4 yang istimewa, dia juga termasuk kepada bulan yang khusus Pak. Kenapa disebut dengan bulan yang khusus? Karena sebelum Islam datang Bapak Ibu, nama-nama bulan ini sudah ada Pak. Ya, selain bulan Al-Muharram, nama-nama bulan yang kita kenal itu sudah ada. Tetapi ketika Islam datang, maka muncul diberi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala namanya bulan Al-Muharram. Kita boleh cek Bapak Ibu, sebelum Islam datang, posisi bulan Al-Muharram ini disebut dengan Safarul Awal, bulan Safar yang pertama, baru Safar yang kedua, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya Pak. Tetapi ketika Islam datang,
diganti oleh Allah nama Safarul Awal menjadi bulan Al-Muharram, disandingkan namanya Pak dengan Syahrullah, bulannya Allah. Maka muncul sebuah hadis menjelaskan afdalus siyam ba'da Ramadan, yakni siyam Syahrullah Al-Muharram. Sebaik-baik puasa yang ditunaikan oleh seorang hamba di bulan-bulan selain bulan Ramadan, yakni puasa di bulannya Allah, Syahrullah. Muncul Pak, bulannya Allah, Syahrullah, yakni Al-Muharram. Artinya Bapak Ibu, bulan Al-Muharram yang sedang kita lewati ini adalah bulan yang sangat istimewa, disandingkan dengan nama Allah, maka menjadi mulialah dia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pesan yang pertama dari sudut pandang yang pertama ini, mari kita jaga keistimewaan, mari kita jaga kekhususan bulan ini dengan cara memperbanyak amal soleh. Mumpung masih ada separuh lagi Pak, ini masih pada tanggal 16, maka kita banyak amal soleh sebagai investasi kita dan kita kurangi berbuat maksiat. Kemudian Bapak Ibu, dalam sudut pandang yang kedua, bulan Al-Muharram ini dia menjadi ikon tentang perubahan. Dia menjadi ikon tentang pergantian. Dia menjadi ikon tentang pertukaran waktu dalam kalender Islam, dalam kalender Hijriah Pak. Maka dimulai dengan bulan Al-Muharram, bulan pertama dalam urutan kalender Hijriah. Ini secara historikal Pak diambil dari sebuah momentum setelah disepakati oleh para sahabat atas instruksi Khalifah Umar Ibn Khattab, ditetapkanlah tahun pertama Hijriah dimulai dari bulan Muharram itu diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju kota Yathrib atau yang dikenal di kemudian hari dengan Al-Madinatul Munawwarah. Maknanya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ketika Islam dulunya tidak bisa berkembang dengan sangat baik, dengan sangat pesat, lalu atas perintah Allah dan Rasulnya hijrahlah kaum muslimin. Maka ketika hijrah Pak, bandingkan 13 tahun di kota Makkah berdakwah, pengikut tidak banyak, tidak lebih dari 100 orang. Tetapi ketika hijrah, ya, berpindah, memutuskan dan lalu menjadi sebuah komitmen untuk mereka pindah ke kota Madinah, maka Islam tersebar ke seluruh penjuru negeri Bapak Ibu. Islam menjadi sebuah negara, Islam menjadi sebuah peradaban, Islam menjadi sebuah komunitas yang luar biasa hebatnya. Apa kuncinya? Hijrah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ambil spirit ini Pak, untuk kita terjunkan, kita ambil untuk menjadi semangat dalam kehidupan kita. Kalau pengen kita mengalami perubahan, kalau pengen kita mengalami sesuatu ke arah yang lebih baik dalam kehidupan ini Pak, kunci pertama yang harus kita tunaikan adalah hijrah kita Pak. Hijrah maknanya bukan lagi kita pindah dari kota Padang mencari tempat yang lain Pak Ibu, tidak. Hijrah nggak ada lagi seperti itu, ya. Tidak mungkin kita temukan seperti kondisi Nabi. Cuman kata Nabi SAW, hijrah kita dari umat Rasul SAW, yakni berpindahlah kita dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang lebih baik. Mohon izin Pak, kalau ada tampek-tampek tongkrongan awak salamopo yang mungkin melalaikan, pindah kita Pak kepada tongkrongan yang lebih baik, yang mengingatkan dengan Allah. Kalau ada Pak, mohon izin, rezeki yang kita bawa pulang ke rumah hari ini, rezeki yang haram, rezeki yang syubhat, berpindah kita Pak kepada rezeki yang halalan thayyibah. Nah, itulah disebut dengan hijrah. Kalau ada selama ini Bapak Ibu kita masih dalam kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tak elok, berpindah kita, hijrah kita kepada kebiasaan-kebiasaan yang produktif, kebiasaan yang bernilai untuk dunia dan akhirat. Nah, inilah hijrah yang harus kita turunkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan yang paling penting Bapak Ibu, dari sebuah peristiwa hijrah itu adalah seseorang hamba mau mengakui kesalahan dirinya, kekurangan dirinya di hadapan Allah, kemudian mereka bertaubat Pak. Misal gini Pak, hari ini kita merasa Pak Ibu, dosa kita banyak Pak, pasti itu. Kalau ditanya masing-masing kita Pak Ibu, dosa Bapak, dosa Ibu, dosa saya, itu Pak tidak bisa terhingga, tidak bisa kita ukur. Dan setiap manusia memang potensinya salah Pak. Kulli bani Adam khata', setiap anak Adam yang bernama manusia, dia pasti berpotensi punya salah, punya dosa. Wa khairul khata'ina minat tawwabin. Dan sebaik-baik hamba Allah yang berdosa bersalah, mereka mau mengintrospeksi dirinya, mengevaluasi dirinya, muhasabah, berhijrah, berubah kepada ke arah yang lebih baik. Nah, inilah yang kita harus amalkan Pak Ibu di momen di awal-awal tahun di bulan Muharram ini.
Sebanyak pun dosa kita Pak, demi Allah, sebanyak apapun dosa kita, dalam sebuah hadis Nabi SAW, ketika seorang hamba mengakui banyak dosanya, meskipun diibaratkan dalam hadis itu setinggi gunung atau seluas samudra yang ada di dalam kehidupan dunia ini, kemudian dia mengangkat tangan berharap memohon kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa-dosaku ya Allah, demi Allah, dalam hadis ini Pak, Allah ampuni semua dosa-dosa kita, tidak ada yang tersisa Pak. Maka muncul sebuah kisah Pak, asbabun nuzul surah Ali Imran ayat 135 136. Ini menarik Pak Ibu. Asbabun nuzul surat ini, ayat ini berkaitan dengan seorang pendosa yang menyesali dia pengen hijrah Pak kepada arah yang lebih baik. Ada seorang anak muda Pak. Anak muda ini nangis di pinggir jalan. Nangis sejadi-jadinya seperti seorang anak kehilangan ibunya. Maka ditanya oleh sahabat, mereka tidak mau jawab, dia tidak mau jawab. Maka Bapak Ibu, datang Rasulullah menghampiri dia. Ditanya oleh Rasul, wahai pemuda, engkau kenapa menangis? Ya, kata pemuda ini, Pak, dosa saya begitu banyak ya Rasul. Kata Rasul, kalau dosamu banyak, Allah akan ampuni. Kata pemuda, tidak mungkin ya Rasul, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena dosa saya begitu besar, begitu banyak. Kata Rasul, memang dosamu apa? Banyak ya Rasul. Kata Rasul, Pak, mana lebih besar Tuhanmu daripada dosamu? Kata dia, lebih besar Tuhanku daripada dosaku. Maka kalau begitu, silakan, apa dosamu? Diceritakan Pak Ibu, dosanya apa? Dosa saya ya Rasul, selama 7 tahun ini, dosa saya adalah mencuri. Mencuri Pak, kan kalau mencuri kan tidak terlalu berat ya Pak ya, dibanding dengan dosa yang lain. Tapi ya Rasul, yang saya curi bukan di rumah orang, bukan di pasar, bukan di tempat-tempat yang mengandung harta. Yang saya curi juga bukan berlian, bukan dirham, bukan dinar, bukan barang-barang mulia. Tetapi yang saya curi ya Rasul, saya mencuri kain kafan yang saya ambil dari setiap jenazah yang dikubur, dikali kuburannya, diambil kafannya, kemudian saya bawa pulang, kemudian saya jual kembali. Itu dosanya Pak. Gali kuburan orang, diambil kain kafannya, kemudian dibersihkan, besok dijual lagi ke pasar Pak. Maka mendengar dosa itu, kesalahan pemuda ini, marah Rasul Pak. Ya, kenapa marah? Karena di ending sebelum dia menangis menyesali ini Pak, ada seorang perempuan Ansor, seorang muslimah dari kalangan Ansor meninggal dunia. Ya, muslimah ini dikubur, kemudian digali oleh pemuda ini Pak. Setelah digali, ternyata perempuan, dan qadarullah memang ini ujian bagi dia. Ternyata setelah dilihat Pak, muslimah ini cantik dari kalangan Ansar. Maka pikirannya mulai melayang-layang, dan akhirnya Pak, mohon maaf, akhirnya Pak, mayat tadi disetubuhi oleh pemuda tadi, dan kemudian terdengar suara dari dalam, apa bunyinya? Wahai fulan, sungguh dosamu begitu besar dan kesalahanmu begitu banyak, tunggu azab Allah. Maka ketakutan dia Bapak Ibu, kemudian dia pulang, terjadilah peristiwa yang dialaminya, dia menangis di hadapan Rasul. Marah Rasul Pak, ditinggalkan oleh Rasul, kemudian apa Bapak Ibu? Pergi engkau dari sini. Rasul marah Pak, Allah tidak akan ampuni dosamu. Kemudian pemuda ini dalam perjalanan pulang, dia minta maaf, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan semua dosa-dosaku ya Allah. Maka turun ayat Pak, surah Ali Imran ayat 135 136. Maka Bapak Ibu, apa kata Allah dalam Al-Quran? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'aluhu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Untuk menghapus kesalahan ini hamba, Allah turunkan 2 ayat yang mulia Pak Ibu. Kata Allah, siapapun dari hamba-hambaku yang bersalah, lalu dia ingat Allah, dia minta ampun kepada Allah sebesar apapun dosanya, siapa yang berhak mengampuni kecuali Allah Pak? Dan Allah mengampuni dosa-dosa hamba yang mau bertaubat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jadi Bapak Ibu, mari kita hijrah bertaubat dari segala dosa agar kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang menjadi lebih baik. Demikian saja, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.